Reza Gladys berhasil menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara. Kini, Nikita Mirzani bersama asistennya Mail Saputra telah ditahan karena laporan yang disampaikan Reza Gladys. Baik Nikita Mirzani maupun asistennya berakhir ditangkap dan ditahan di kepolisian. Keduanya dilaporkan Reza Gladys terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ditangkapnya Nikita Mirzani oleh polisi tentu membuat masyarakat penasaran, termasuk sosok yang akhirnya sukses memenjarakan Nikita Mirzani. Ternyata Reza Gladys tidaklah sendiri. Adapun sosok At-Taubah Mufid kini ikut menjadi sorotan publik. Hal itu lantaran istrinya Reza Gladys berhasil menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara. Reza Gladys memiliki seorang suami bernama At-Taubah Mufid yang kini menjadi sorotan. Lantas, siapa At-Taubah Mufid, suami Reza Gladys? At-Taubah Mufid adalah dokter sekaligus suami Reza Gladys dan kakak dari Christiana Baharudin, suami Siti Badriah. Belum diketahui ia lulusan mana. Sama halnya dengan Reza Gladys, At-Taubah Mufid juga merupakan seorang dokter dan juga pengusaha asal Indonesia. Keduanya kompak terjun di dunia kecantikan. At-Taubah Mufid dikabarkan memegang jabatan sebagai Direktur PT Glavidsa RMA Group dan Komisaris PT Dharma Kosmetika Internasional. Suami Reza Gladys ini dikenal sebagai sosok yang kaya raya layaknya seorang sultan. Ia kerap menampilkan kekayaannya di media sosial, seperti koleksi mobil mewah dan interior rumahnya yang sangat luar biasa. Dikabarkan At-Taubah Mufid dan Reza Gladys memiliki 25 orang asisten rumah tangga. At-Taubah Mufid dan Reza Gladys meraih rekor muri dalam kategori pemesanan perawatan wajah terbanyak secara online dalam waktu 1 hari di klinik yang mereka naungi selama ini, Glavidsa Aesthetic Clinic. At-Taubah Mufid menegaskan dirinya sudah terjun di dunia kecantikan sejak 11 tahun lalu. Reza Gladys dan At-Taubah Mufid merasa rekor muri adalah hasil kerja keras mereka selama ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Update kasus artis inisial NM. Artis NM dan asisten pribadinya yang ditahan 20 hari ke depan untuk penyidikan lebih lanjut. Artis NM juga diduga terjerat pasal berlapis. Kita baca aja ya biar lebih gampang. Pasal 27B ayat 2 serta pasal 45 ayat 10. Maksimal 6 tahun penjara. Pasal 368 KUHP, maksimal 9 tahun penjara. Pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang TPPU, ancaman hukuman mencapai 20 tahun penjara. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya, kita tunggu aja 20 hari ke depan. Kemarin kan Nick Mir udah resmi ditahan sama Polda Metro Jaya selama 20 hari ya, bersama asistennya si Mail. Nah, moga-moga aja semua proses hukum itu dapat berjalan dengan seadil-adilnya ya guys. Dapat berjalan dengan seadil-adilnya. Jadi semua orang yang terlibat dalam masalah ini itu juga kena sanksinya gitu loh ya. Jadi supaya adil gitu loh. Oke, gue secara pribadi juga mengapresiasi hukum yang ada di Indonesia ya, dengan seadil-adilnya gitu loh. Jadi bukan hanya satu pihak aja diusut, ada sebab ada akibat gitu ya. Ya, bravo Polri. Nikita Mirzani sudah sah memakai baju orange. Yang jadi pertanyaanku dan orang-orang lain, kenapa bisa se-enjoy itu Kak E? Kok bisa se-enjoy itu Kak E? Cantik kali lagi ya kan? Gak ada istilah pakai masker-masker, gak ada istilah kakak kuku, gak ada agak-agak gugu, gak ada namanya kayak kepanikan atau merasa minta dikasihan, gak ada. Tetap kayak mau pergi ke Ancol gitu ya kan? Ya tetap semangat lah ya Kak Niki, kayak manapun ceritanya, walaupun kakak udah sah memakai baju orange, kita yang pakai akal sehat dan logika ini, ya kalau dikatakan salah ya seharusnya dua-duanya salah. Beda sama yang Ono ya kan, waktu kemarin ngegeruduk dokter, lantam kali moncongnya ya kan, udah dipanggil tiba-tiba pakai masker. Kenapa gak pakai helm bogo sekalian Kak E? Yang jadi pertanyaan juga, kenapa cepat kali ya kan? Apa memang disengaja karena lagi maraknya oplos-oplosan ini biar sepi perhatian ke sana ya kan? Ya masih pagi-pagi loh dulu, bulan puasa lagi, nggak apa-apa ya kan sikit. Bedanya kalau pemerasan sama tutup mulut, apa itu kira-kira? Kalau pemerasan itu tuh kayak
lo tuh ditekan-tekan terus gitu ya, sehingga bikin orang gak nyaman. Sedangkan kalau bedanya pengertian dari tutup mulut, lo tuh bener-bener ditutup mulutnya sampai bener-bener gak bisa ngomong lagi gitu. Nah, jadi ceritanya si NM ini udah jadi tersangka, terus dia sudah masuk sel ya, kayak gitu udah pakai baju orange. Nah, jadi ceritanya selama 20 hari ini si NM jadi tahanan lapas. Jadi biar gak kemana-mana ditahan, dan masih belum tentu ya yang bersalah tuh NM atau bukan ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat Indonesia dan orang-orang yang penting di dalam sana menilai, meninjau, dan mengadili. Nah, jadi kemarin Nikita Mirzani dan Mail resmi ditahan ya guys sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Nah, berdasarkan keterangan dari kepolisian, secara prosedur penahanan ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi apakah ini berarti mereka sudah pasti bersalah? Yuk kita bahas. Jadi dalam proses hukum pidana itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati guys. Pertama adalah sebagai tersangka. Nah, saat ini kan Nikita Mirzani dan Mail masih berstatus sebagai tersangka. Ini berarti ada bukti permulaan yang cukup, tetapi belum diuji di persidangan. Kemudian sebagai terdakwa. Nah, jika kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, status mereka akan berubah menjadi terdakwa. Disinilah proses pembuktian benar-benar dimulai. Yang terakhir adalah sebagai terpidana. Jadi jika pengadilan memutuskan mereka bersalah, barulah mereka disebut sebagai terpidana. Namun mereka masih bisa mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali atau PK. Jadi kita harus memahami ya guys bahwa proses hukum masih panjang. Baik korban, jaksa maupun Nikita Mirzani dan Mail masih memiliki hak dan kewajiban dalam tahapan berikutnya. Apa sih pelajaran penting dari kasus ini? Nah, di era digital seperti saat ini guys, kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi dan melakukan segala perbuatan. Semua bisa direkam dan dijadikan alat bukti hukum. Jika ada kesepakatan yang berhubungan dengan uang atau materi, sebaiknya dibuat secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tetap kawal kasus ini dengan berpikir kritis dan objektif. Bagaimana pendapat kalian? Yuk diskusi di kolom komentar. Cuma di negara Konoha ini ya, kita bisa lihat hukum yang suka terbulak-terbalik gitu ya, yang aneh, yang lucu gitu. Di Konoha, memang ya, Konoha itu indah sekaligus aneh. Menerima suapan sudah ditahan, ya kan? Naik tersangkanya cepat sekali, ya. Tapi yang menyuap tidak bisa tersentuh, tidak bisa terjamah, tidak bisa diproses. Itu gimana konsepnya guys? Lucu nggak sih? Sedih, jujur sedih ya lihat hukum di Konoha ini. Kenapa? Karena bukan sekali dua kali ya, saya ingat gak waktu kasus Vina ya kan, berapa orang yang salah tangkap coba. Sedihnya lagi justru pelaku utamanya, pemeran utamanya, mereka itu masih bebas berkeliaran, ya kan, masih bisa kesana kemari. Seolah kalau mereka ini tidak bisa terjamah, tidak bisa tersentuh ya, tidak bisa diproses, kebal hukum. Seolah-olah kalau mereka pakai baju oranye tuh hidangan mahal gitu, ya. Yang nipu customer, yang licik, yang curang, terus yang yang nyuap, ya kan? Sebab musababnya. Kenapa ada penyuapan? Untuk apa penyuapan itu? Gitu loh, ya kan? Itu nggak diapa-apain. Boro-boro diproses ya. Tersentuh pun sepertinya tidak ya, say. Walaupun mereka siapa tuh Hello Panda sama si SS kemarin datang ke Polda, ya kan, itu kayak cuman ala-ala doang, ngerti gak sih gitu, kamuflase lah ya sepertinya. Aku tuh bukannya denial ya, atau nggak mau Kaniki tidak diberi sanksi. Kalau memang salah ya salah gitu loh, ya kan. Kita harus fair gitu ya. Kalau ngebela orang jangan membabi buta. Oke, taruhlah misalnya Kaniki salah gitu ya. Tapi mbok ya seharusnya akar permasalahannya itu dulu dong, yang diproses, yang diolah gitu. Kenapa langsung lompat ke kasus pemerasannya? Kenapa tidak dipertanyakan? Kamu ngasih uang dia segitu banyaknya untuk apa? Gitu loh, seharusnya kan gitu ya.
kita aja yang orang awam kan ya gitu, kita yang rakyat sipil gitu, paham konsepnya harusnya seperti apa sih gitu, tapi kok ini enggak. Gimana kita nggak berpikir yang aneh gitu ya? Kalau memang salah, harusnya yang salah, jangan dilindungin, ya kan? Mereka itu sudah merugikan customer, merugikan reseller, merugikan rakyat lah gitu. Sekarang apa BPOM bisa ngejamin? BPOM aja sering kecolongan kok oleh BPOM yang palsu. Kan banyak, ya kan? Yang ditempel-tempel tuh banyak. Nah itu tersangka utamanya kenapa nggak diproses ya? Aneh nggak sih? Aneh dong. Oh bisa? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Orang buat kaniki 4M aja dia bisa, apalagi yang lebih dari itu, ya kan? Ngerti dong. Cuma yang paham-paham aja lah ya sama hukum di Konoha ini. Luar biasa, kecewa sih. Bukan tidak terima kaniki dihukum ya, bukan, tapi kecewa sih gitu, karena seperti timpang sebelah ya say, tidak adil, belum adil. Saya sebagai rakyat di Indonesia ya lihat itu semua ya sedih ya. Gimana dengan rakyat-rakyat yang kecil, rakyat jelata yang menghadapi kasus hukum gitu kan? Kaniki aja yang punya uang, yang orang ternama lah ya, bisa seperti itu. Gimana rakyat kecil coba? Kocak ya.